Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa Antv. Senang sekali rasanya saya Mona Ratuliu bisa kembali lagi bersama Anda dalam Curhat bareng Ustadz. Pada pagi hari ini senang sekali rasanya bisa kembali mengisi hari-hari Anda pagi ini dengan makna ya pastinya. Dan yang mengisi hari Anda dengan makna pastinya bukan saya aja nih. Sudah ada seorang Ustadz yang dari kemarin sudah stay di Jakarta karena beliau asalnya dari Jogja nih, Ustadz Wijayanto. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Belum pulang-pulang ya wabarakatuh. Ustadz ya? Iya, Bang Toyib. Kayak Bang Toyib, tapi di rumah bisa lihat nih. Iya, mudah-mudahan demi kebaikan kita bersama. Jadi kita hadir untuk melayani karena hidup ini sebetulnya bagaimana orang bisa bermanfaat bagi orang lain. Benar. Mudah-mudahan kehadiran pagi hari ini memberi kemanfaatan untuk bukan hanya kita, tetapi juga untuk seluruh umat, mudah-mudahan. Amin. Dan pertanyaan Anda juga pastinya bermanfaat loh ya pemirsa, karena bisa jadi juga mewakilkan perasaan hati pemirsa yang lain. Jadi silahkan langsung saja telepon seperti biasa. Dan bisa juga SMS ke 9123 dengan format Antv, spasi curhat, spasi isi pertanyaan. Kami juga masih menantikan email Anda di cbu@an.tv. Boleh berisi pertanyaan, boleh curhat Anda, ataupun mungkin kritik dan saran kepada kami. Mungkin bajunya Pak Wid kurang cerah, boleh-boleh aja ya Pak Wid ya. Kita terima kritik dan saran ya Pak Wid ya. Kalau bajunya aja nggak apa-apa, yang penting orangnya bukan nggak cerah. Yang penting orangnya setiap pagi bisa cerah-cerah aja. Karena di antara yang kita harapkan itu ada satu doa, ya Allah jadikanlah nur itu terpancar dari perilaku kami, dari wajah saya, dari mulut saya, dari semuanya. Caranya gimana? Hudzaifah itu seorang sahabat Rasulullah SAW dipesankan. Pertama, kalau Anda mau ingin pencerahan, ada nur, ada cahaya, sinar keluar dari diri Anda, setiap bangun tidur niatkan kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan alhamdulillah pagi hari ini kita begitu bangun tidur kita sudah bicara tentang bagaimana kebaikan dalam hidup kita. Itu diantaranya. Itulah yang kata Rasulullah, semua akan terpancar dari nur ketika orang bangun tidur sudah ada niatan untuk kebaikan-kebaikan yang harus dilakukan hari ini. Sehingga seharusnya orang begitu bangun jangan berpikir nanti makan di mana, nanti makan apa atau besok atau makan siapa, jangan. Tapi bagaimana apa yang harus saya lakukan, wal tandur nafsu makodamat ligot. Dalam surat Al-Hasyr ayat 19, seharusnya orang sudah bersiap-siap untuk hari depan. Hari depan bukan hanya di dunia, tetapi yang lebih penting adalah rumah masa depan kita, yaitu di akhirat nanti. Karena kehidupan ini sesungguhnya tidak akan membawa apa-apa setelah kematian kecuali iman dan amal. Mamamu udah ada yang telepon belum nih? Belum ada yang telepon nih Pak Wid, tapi belum apa-apa Pak Wid sudah menjelaskan, belum ada yang bertanya juga sudah menjelaskan gimana caranya memancarkan aura, sinar dan nur dari dalam diri Anda ya. Sudah ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Selamat pagi. Ibu, dengan Ibu siapa Ibu? Ibu Tami. Ibu Tami di mana Bu Tami? Di Bogor. Di Bogor. Oh, ya. silakan Ibu Tami pertanyaannya. Begini, Ya. mau curhat mengenai fitnah ya Pak ya. Fitnah. Oh iya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ini mengenai fitnah. Boleh cerita nggak Pak? Ya. Boleh, silakan Ibu. Pertama-tama gini, suami saya tuh dimodalin sama adik kandungnya, gitu modalin beli untuk ngutang mobil. Nah dimodalin tuh 40 juta. Udah begitu singkat cerita itu suami saya tuh waktu pertamanya menjanjikan begini, setornya sehari 100. Nah, terus kenyataannya namanya di jalan ya Pak, namanya supir ya, ada sepi, ada rame gitu. Udah begitu nggak apa-apa waktu itu. Udah sekarang mobil dijual aja, udah dijual, laku untuk beli rumah dia. Untuk beli rumah dia, sedangkan kredit itu yang lunasin juga suami saya gitu ya. Jadi kita cuma dia tuh cuma ngasih modal aja gitu. Udah gitu, udah dijual, udah beli rumah, dia berangkat ke Jepang. Terus ini bilang nyuratin, ngasih surat ke kita bahwa katanya saya tuh penipu, makan duit mobil sebulan 1,5 juta. Padahal yang dikatakan ibu tuh nggak benar Pak. Ya, jadi suami saya sakit Pak. Sampai sekarang, terus dia memutuskan tali persaudaraan ya Pak. Memutuskan, terus saya tuh udahlah Pak, kalau memutuskan dia sabar aja, terus nanti kita ayo kapan-kapan main ke Jakarta, Ciledug. Terus nggak usah ke sana, saya sudah sakit, orang nggak punya
kenyataannya nggak begitu tapi difitnah. Udah dibantu aja udah syukur katanya gitu. Baik. Itu bagaimana Pak Ya. cara saya tuh sekeluarga bersilaturahmi, sedangkan pernah ditelepon juga nggak ini gitu loh, nggak Baik. Ya. SMS. Oke, Ya. baik. Ibu Tami dicoba dijawab ya, Ibu Iya. Tami di Bogor ya. Iya. Oke, Ada gimana, Ustaz? beberapa poin. Poin yang pertama adalah layatul jannah mangkoti urahim. Kita sulit masuk surga kalau kita memutuskan hubungan tali silaturahmi atau Walaupun persaudaraan. kondisinya difitnah atau mungkin Ya, dengan makanya keburukan-keburukan ada yang satu lain, Ustaz. perintah begini, Mon. Sil mangkotoaka wa'fu man haramaka, sambunglah orang yang memutuskan hubungan dengan kamu. Jadi kalau Mona sudah membenci saya, bukan berarti saya ikut benci Mona. Karena itu sama saja. Jadi kalau orang kok benci pada kita, kita juga benci pada dia, berarti sama-sama pembenci. Maka idealnya kalau orang kecurian jangan ganti mencuri. Justru dia nggak mau nyambung dengan kita sambung dengan dia kemaksimalan. Karena di Jepang minimal ya kontak SMS atau telepon atau itu jangan memutuskan silaturahmi. Yang kedua, Rasulullah SAW berjanji kepada 3 hal. 1, tidak akan berkurang harta yang disedekahkan. Jadi orang sedekah hartanya tidak akan berkurang, tidak tercuri, tidak akan terbakar. Jadi nanti akan ada keberkahan orang yang suka sedekah. Itu kalau Ustadz Yusuf Mansur itu luar biasa menjelaskan bagaimana keajaiban sedekah ini. Yang kedua, tidak akan bertambah kecuali kemuliaan, kecuali orang-orang yang didolimi. Jadi kalau orang difitnah itu dia akan tambah kemuliaannya. Rasulullah SAW itu pribadi yang sangat agung, tapi pernah juga difitnah mengenai istrinya yang namanya Aisyah radhiyallahu anha. Ummul Mukminin ini pernah difitnah selingkuh. Padahal tidak terjadi dengan Sofwan karena ketinggalan barisan, maka dikawal oleh sahabat Sofwan ini akhirnya diisukan selingkuh. Tetapi malah bertambah kemuliaan. Sampai hari ini Rasulullah itu difitnah gila, difitnah orang nggak waras, sampai orang-orang mengatakan apa, wong saya ini Tuhannya banyak aja doa nggak pernah kabul, kok Muhammad ini ngajak Tuhan satu, gimana mau kabul gitu. Nah jadi fitnah itu tapi bertambah kemuliaan. Yang ketiga, tidak akan bertambah kecuali kefakiran orang-orang yang seharusnya bisa berusaha tapi dia suka minta-minta. Jadi orang yang mengemis padahal dia bisa berusaha, maka akan dibukakan pintu-pintu kefakiran. Maka tambah fakir. Kembali ke pertanyaan tadi, bagaimana kalau orang sudah memutuskan seperti itu? Perkara orang memfitnah kita, ya semaksimalnya kita klarifikasi supaya fitnah itu tidak berterusan. Karena kita juga kasihan bagi mereka yang memfitnah. Dia akan mengakumulasi dosa terus memfitnah itu. Maka kita klarifikasi. Tetapi bagaimana silaturahmi itu harus kita sambung, ya semaksimalnya. Jadi kalaulah kita memang tidak melakukan seperti itu, toh nanti akan terbukti. Ya. Baik Ibu Tami, semoga Anda tetap menyambung tali silaturahmi ya. Dan Ya. pemirsa buat Anda yang mempunyai problem yang sama juga sudah ada jawabannya dari Pak Wid bahwa kita juga harus tetap menyambung tali silaturahmi. Ya, Nah ini karena ada kan dia nggak salah apa-apa. Yang salah, yang justru bermasalah adalah orang yang fitnah Memutuskan kita. tali Orang yang silaturahmi itu ya, Pak orang Ustadz ya? difitnah kan nggak salah apa-apa. Yang Oke. penting kita tetap jalinan baik. Bahkan kita doakan kebaikan untuk dia. Mudah-mudahan Allah bukakan hatinya sehingga nanti fitnah itu bisa dihentikan. Nah, Pak Wid, sebelum kita menjelang azan subuh nih ada SMS yang menarik sekali yang akan kita bahas setelah ini. Antv curhat, Assalamualaikum Ustadz, sucikah? Waalaikumsalam. Sucikah perkawinan saya dengan suami saya karena suami saya menyuruh saya menjadi PSK. Suami saya nggak punya pekerjaan. Pertanyaannya adalah itu, sucikah perkawinan saya ini? Ya, pemirsa mungkin Anda juga ini pertanyaan yang sangat menarik sekali juga karena sudah menikah tapi disuruh jadi PSK. Sedikit ya Pak Wid sebelum menjelang azan subuh. Iya, sebetulnya hal serupa juga pernah terjadi. Orangnya sudah solihah luar biasa, tapi suaminya bejat. Itu dialami oleh Fir'aun. Jadi Fir'aun itu orang yang laknatullah alaih, tetapi Asyah itu nama istrinya Fir'aun. Itu suaminya soleh, tetapi suaminya bejat tapi istrinya solihah. Ya, oke. Kita lanjutkan cerita dari Fir'aun ini dan juga akan kita jawab pertanyaan dari SMS setelah menjelang azan subuh berikut ini. Nggak kedengeran. Selingkuh suami.
Pemirsa, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh bagi Anda yang berada di Jakarta dan juga sekitarnya. Kita lanjutkan pertanyaan menarik dari SMS. Ustadz, sukikah perkawinan saya? Suami saya menyuruh saya jadi PSK. Gimana Ustadz? Di dalam sampai surat Fir'aun At-Tahrim ya, dari At-Tahrim itu kebetulan ayat 9, 10, 11 itu bicara tentang dua fenomena. Jadi ada pasutri, pasangan suami istri, yang satu itu suaminya bejat tapi istrinya solihah, yaitu Fir'aun. Istrinya solihah. Sebaliknya yang satu lagi itu suaminya yang soleh tetapi istrinya nggak beres, nah, yaitu Nabi Nuh dan Nabi Lut. Nabi Nuhnya oke, tapi bunuhnya, Nabi Nuh istrinya bunuhnya dan bulutnya itu, bunuh dan bulutnya itu nggak beres. Maka dalam konteks seperti ini, maka seharusnya suami itu tidak bisa ditaati. Karena ada kaidah la ta'ata li makhluqin li makhluqatillah. Tidak ada ketaatan bagi suami yang menentang perintah-perintah Allah. Artinya ketaatan pada suami adalah sepanjang perintah-perintahnya dan ajakannya itu sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah. Maka seharusnya justru menentang. Terus pernikahannya sendiri pernikahannya nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Cuman setelah pernikahan kok disuruh untuk jadi PSK ini suami yang nggak beres. Nah, maka harus tidak boleh dipenuhi dan juga bagaimana mencari solusinya dengan cara apa? Ya kalau memang dipaksa seperti itu mending cerai. Habis kalau dipaksa harus seperti itu, karena tidak boleh hanya karena alasan ekonomi terus kita mengorbankan menjual harga diri. Jadi akhirnya pernikahannya sendiri nggak Ya, menghasilkan lebih manfaat baik, gitu iya. ya? Nah, makanya diantaranya orang mau nikah itu suruh selektif itu. Jadi bagaimana lihat kriteria agama jangan ditinggalkan. Karena jangan sampai nikah hanya karena ketemu di terminal langsung besok nikah, sementara kita nggak tahu karakternya. Itu. Nah, maka suruh selektif karena itu. Oke. Baik, dan pemirsa tadi sudah dijawab pertanyaan melalui SMS. Anda bisa telepon lagi ke 8511838 untuk langsung saja curhat kepada Pak Wid. Karena hari ini Pak Wid sudah datang jauh-jauh dari Jogja untuk mendengarkan suara Anda ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Ibu, dengan Ibu siapa Bu? Hamba Allah Ibu Ya. hamba Allah di mana Ibu? di Jakarta. Di Jakarta. Silahkan curhatnya Ibu hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini, sebulan sebelum saya nikah, saya Ya. baru tahu kalau dulu orang tua saya menikah setelah mengandung saya, maksudnya ibu saya. Iya. Itu lebih dari 3 bulan. Berarti saya adalah anak yang hamil di luar nikah. Iya. Lalu ternyata keluarga besar ibu saya menutupi. Setelah saya tahu, saya bertanya tentang kebenarannya dan akhirnya mereka bilang kalau misalnya saya nikah nanti, saya tidak usah diwalikan oleh ayah saya karena nanti akan tidak sah. Tapi ayah saya sangat tidak setuju akan hal itu. Jadi ayah saya tetap memaksa untuk menjadi wali. Akhirnya pernikahan saya sudah terjadi dan saya tidak berani, waktu itu saya tidak berani cerita pada calon suami saya. Ibu Anda menikah dengan ayah kandung Anda? Iya. Iya. Ya, oke, Artinya ayah yang sekarang nikah dengan ibu adalah yang menghamili ibu. Iya. Nah, artinya karena hukumnya menjadi berbeda seandainya yang menghamili A tapi nikahnya dengan B. Oke, betul. baik. Baik, Ibu hamba Allah coba dijawab ya. Luar biasa. Pertama yang harus kita pahami bahwa sebetulnya anak nggak salah apa-apa. Supaya tidak ada bad image terhadap anak yang lahir. Karena ada istilah anak haram. Ada anak jadah, anak wajib, anak wah, enggak boleh, enggak ada anak-anak itu semuanya. Jadi anak itu kelahir suci, enggak ada salah apa-apa. Cuman masalahnya di sini adalah bagaimana perwalian. Memang kalau pernikahan itu enggak beres, nanti perwalian, persaksian, dan pewarisan menjadi tidak beres juga. Sekarang kalau menurut Imam Hanafi, kalau memang yang menghamili ibu dulu, ini kan ceritanya MBA ya, married by accident kan. Kalau yang dengan yang menghamili, maka wali itu bisa dipakai. Jadi bapak bisa menjadi wali atas pernikahan karena dengan yang menghamili. Tapi kalau tidak dengan yang menghamili adalah walinya wali hakim.
Karena misalnya Nggak boleh. nggak bisa. Misalnya kita tahu ayah kita sendiri siapa itu nggak bisa tetap Pak Wid. ya harusnya ayah kita sendiri, tapi kan dalam tidak jalur pernikahan. Nah, jadi seharusnya memang yang berhak adalah yang menghamili. Menghamili. Itu artinya siapa yang dari mana itu sebab kelahiran itu. Artinya pasangan suami istri tadi. Cuman masalahnya kan ini sayun istihadion, sesuatu yang tidak pernah terjadi di zaman Nabi. Zaman Nabi nggak ada orang MBA seperti ini dalam kasus ini. Maka itu pendapatnya ada dua. Menurut Imam Hanafi boleh kalau dengan orang yang memang menikah dengan orang yang dihamili maka dia jadi walinya. Tetapi kalau tidak maka dengan wali hakim. Kalau baik. kasusnya tadi Ya. nggak apa-apa, tetap pernikahannya dilangsungkan, nggak usah cerai, nggak usah apa, dan dilangsungkan saja karena selesai. memang sudah terjadi seperti itu. Banyak istighfar, jangan diulangi. Baik, dan pemirsa Anda boleh tanya lagi setelah komersial break berikut ini. Kembali lagi dalam Curhat Bareng Ustadz. Sebelum segmen ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan menarik. Anda ingin melengkapinya silahkan. Bisa langsung telepon ke 8515838 mencurahkan isi hati Anda karena sudah hadir Ustadz Wijayanto di sini untuk menjawab segala kegundahan hati Anda pastinya ya. Sudah ada penonton yang masuk. Assalamualaikum. Salah, Iya Ibu, dengan Ibu siapa Bu? hamba Allah Hamba Allah di mana Ibu? di Cirebon. Cirebon. Di Cirebon. Ya silahkan Ibu. Ini Ustaz, saya mau Iya. tanya. Iya, gimana Bu? Saya menikah udah 9 tahun. Ya. Nah, tanpa salah saya, suami saya selingkuh 4 tahun, suami saya selingkuh. Selingkuh selama 4 tahun. Ibu tahu? Tidak tahu, Pak. Oh, tidak tahu. Sampai sekarang Ibu? Sudah tahu, sampai sekarang ketahuan. Dan saya tanya suami, dia sudah menikah. Sudah menikah? Sudah menikah. Iya, resmi. Dan Menikah berapa tahun yang lalu Ibu? Suami? Menikahnya setelah ketahuan atau memang dari awal sudah menikah? dari awal udah menikah. Jadi nikah siri atau nikah apa? Ibu nggak ketahui? Resmi, Pak. Ya, Tadi nikah resmi. Nikah resmi. nikah resmi. Nah, Ya. Nah, Sejak 4 tahun yang lalu? iya, Iya. mempunyai anak satu. Hmm. Nah, saya tanya sama suami saya, mau pilih saya atau dia? Ah. Dia bilang pilih saya, Hmm. karena saya udah 9 tahun. Ah. Nah, saya bilang kalau pilih saya, tolong bereskan dia. Hmm. Nah, dia jawabnya sabar, karena dia di sana juga punya anak. Hmm. Sama, ini juga punya anak. Ya udah, ini kata saya Pak Ustaz. Ah. Kalau sudah berusaha dengan dia, nggak apa-apa jamin anaknya. Tapi saya harus ikut. Bagaimana menurut Pak Ustaz kalau saya ikut? Kalau suami saya menengokin anaknya di sana, Hmm. boleh atau tidak? Oh oke, baik Ibu. Coba Ya. dijawab ya Ibu ya. Ya, Ya. makasih, Pak. Ya. Gimana Ustadz? Luar biasa, Mencoba- bagus sekali Ibu seperti ini. Bagaimana memang seandainya cerai, memang anak kan nggak bisa dicerai. Jadi tetap Ibu ikut di situ, karena itu boleh juga aja, Ustaz. bisa saja sangat bagus sekali. Jadi supaya bahwa Ibu kan menjadi ibu tiri dari situ karena ibu tiri supaya menghilangkan kesan bahwa ibu tiri itu selalu digambarkan dengan kejam semuanya, enggak. Karena itu juga anak dari suami ibu, maka ibu juga punya kewenangan, bahkan punya hal yang tugas yang juga ikut bagaimana Membesarkan anak layanan-layanan tersebut itu ya. sosialnya, layanan-layanan pendidikannya, membesarkannya, dan itu mulia sekali. Perkara ibu tidak siap untuk dipoligami tadi dan memang ada tawaran seperti itu, monggo saja kita, karena itu hak Punya ibu. hak itu. Punya hak seorang ibu. istri kalau Iya. suaminya udah nikah lagi terus Silakan nggak saja ridho, kalau terus itu minta dicerai permintaan, gitu ya itu permintaan istri. Tentu suami akan mempertimbangkan madarat dan manfaatnya. Tetapi kaitannya yang ditanyakan bagaimana kalau dia ikut menengok, jangankan kok nengok, ikut mendidiknya itu jangankan ke anaknya suami, anak orang lain aja Rasulullah juga ini. Anas bin Malik itu anaknya Malik, tapi juga dari kecil juga dipelihara oleh Rasulullah. Dan itulah luar biasa anak-anak ya, orang-orang yang bisa membesarkan anak, mendidik anak walaupun dia bukan anaknya sendiri, itu luar biasa tabungan di akhirat. Nanti bagian dari investasi ibu. Jadi kalau mau ikut nengok di situ sangat bagus sekali.
Karena itu juga anak suami ibu dan itu nggak ada masalah. Cuman sekarang bagaimana persoalannya menjalin harmonisasi dengan suami ibu supaya hari-hari tidak bertengkar dengan masalah itu. Tetapi seandainya ibu juga mempertimbangkan yang lain, misalnya, aduh kasihan juga sudah punya anak, jangan diceraikan, itu pun juga nggak masalah karena itu menurut agama juga boleh. Karena memang orang berpoligami itu bukan sesuatu yang nista selama itu sesuai dengan ajarannya, yaitu ya hak-hak dan kewajibannya dipenuhi. Itu harus adil, imbang antara istri pertama dan kedua. Cuman itu sangat berat. Makanya kalau ibu memang tidak sanggup dengan begitu tawaran tadi, silahkan saja. Itu hak ibu untuk ditawarkan kepada suami. Tapi sekali lagi bahwa kalau seandainya betul-betul dicerai dengan istri kedua tadi cerai, maka anaknya tetap jadi anaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa Antv. Senang sekali rasanya saya Mona Ratuliu bisa kembali lagi bersama Anda dalam Curhat bareng Ustadz. Pada pagi hari ini senang sekali rasanya bisa kembali mengisi hari-hari Anda pagi ini dengan makna ya pastinya. Dan yang mengisi hari Anda dengan makna pastinya bukan saya aja nih. Sudah ada seorang Ustadz yang dari kemarin sudah stay di Jakarta karena beliau asalnya dari Jogja nih, Ustadz Wijayanto. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Belum pulang-pulang ya Ustadz ya? Iya, Bang Toyib. Kayak Bang Toyib, tapi di rumah bisa lihat nih. Iya, mudah-mudahan demi kebaikan kita bersama. Jadi kita hadir untuk melayani karena hidup ini sebetulnya bagaimana orang bisa bermanfaat bagi orang lain. Benar. Mudah-mudahan kehadiran pagi hari ini memberi kemanfaatan untuk bukan hanya kita, tetapi juga untuk seluruh umat, mudah-mudahan. Amin. Dan pertanyaan Anda juga pastinya bermanfaat loh ya pemirsa, karena bisa jadi juga mewakilkan perasaan hati pemirsa yang lain. Jadi silahkan langsung saja telepon seperti biasa. Dan bisa juga SMS ke 9123 dengan format Antv, spasi curhat, spasi isi pertanyaan. Kami juga masih menantikan email Anda di cbu@an.tv. Boleh berisi pertanyaan, boleh curhat Anda, ataupun mungkin kritik dan saran kepada kami. Mungkin bajunya Pak Wid kurang cerah, boleh-boleh aja ya Pak Wid ya. Kita terima kritik dan saran ya Pak Wid ya. Kalau bajunya aja nggak apa-apa, yang penting orangnya bukan nggak cerah. Yang penting orangnya setiap pagi bisa cerah-cerah aja. Karena di antara yang kita harapkan itu ada satu doa, ya Allah jadikanlah nur itu terpancar dari perilaku kami, dari wajah saya, dari mulut saya, dari semuanya. Caranya gimana? Hudzaifah itu seorang sahabat Rasulullah SAW dipesankan. Pertama, kalau Anda mau ingin pencerahan, ada nur, ada cahaya, sinar keluar dari diri Anda, setiap bangun tidur niatkan kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan alhamdulillah pagi hari ini kita begitu bangun tidur kita sudah bicara tentang bagaimana kebaikan dalam hidup kita. Itu diantaranya. Itulah yang kata Rasulullah, semua akan terpancar dari nur ketika orang bangun tidur sudah ada niatan untuk kebaikan-kebaikan yang harus dilakukan hari ini. Sehingga seharusnya orang begitu bangun jangan berpikir nanti makan di mana, nanti makan apa atau besok atau makan siapa, jangan. Tapi bagaimana apa yang harus saya lakukan, wal tandur nafsu makodamat ligot. Dalam surat Al-Hasyr ayat 19, seharusnya orang sudah bersiap-siap untuk hari depan. Hari depan bukan hanya di dunia, tetapi yang lebih penting adalah rumah masa depan kita, yaitu di akhirat nanti. Karena kehidupan ini sesungguhnya tidak akan membawa apa-apa setelah kematian kecuali iman dan amal. Mamamu udah ada yang telepon belum ya? Belum ada yang telepon nih Pak Wid, tapi belum apa-apa Pak Wid sudah menjelaskan, belum ada yang bertanya juga sudah menjelaskan gimana caranya memancarkan aura, sinar dan nur dari dalam diri Anda ya. Sudah ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat pagi. Ibu, dengan Ibu siapa Ibu? Ibu Tami. Ibu Tami di mana Bu Tami? Di Bogor. Di Bogor. Bogor, Oh, ya. silakan Ibu Tami pertanyaannya. Begini, Ya. mau curhat mengenai Iya. fitnah ya Pak ya. Fitnah. Oh iya, Assalamualaikum Pak. Mudah-mudahan sehat. Waalaikumsalam. Ini mengenai fitnah. Boleh cerita nggak Pak? Ya. Boleh, silakan Ibu. Pertama-tama gini, Hmm. suami saya tuh dimodalin sama adik kandungnya, gitu modalin beli untuk ngutang mobil. Nah, dimodalin tuh 40 juta. Udah begitu singkat cerita itu suami saya tuh
waktu pertamanya menjanjikan begini, setornya sehari 100. Nah, terus kenyataannya namanya di jalan ya Pak, namanya supir ya, ada sepi, ada rame gitu. Udah begitu nggak apa-apa waktu itu. Udah sekarang mobil dijual aja, udah dijual, laku untuk beli rumah dia. Untuk beli rumah dia, sedangkan kredit itu yang lunasin juga suami saya gitu ya. Jadi kita cuma dia tuh cuma ngasih modal aja gitu. Udah gitu, udah dijual, udah beli rumah, dia berangkat ke Jepang. Nah, terus ini bilang nyuratin, ngasih surat ke kita bahwa katanya saya tuh penipu, makan duit mobil sebulan 1,5 juta. Padahal yang dikatakan ibu tuh nggak benar Pak. Jadi suami saya sakit Pak. Sampai sekarang, terus dia memutuskan tali persaudaraannya Pak. Memutuskan, terus saya tuh udahlah Pak, kalau memutuskan dia sabar aja, terus nanti kita ayo kapan-kapan main ke Jakarta, ke Ciledug. Nah, terus nggak usah ke sana saya sudah sakit orang, nggak, kenyataannya nggak begitu, tapi difitnah. Udah dibantu aja udah syukur katanya gitu. Baik. Itu bagaimana Pak cara saya tuh sekeluarga bersilaturahmi, sedangkan pernah ditelepon juga nggak ini gitu loh, nggak Baik. SMS. Oke, baik. Ibu Tami dicoba dijawab ya, Ibu Iya. Tami di Bogor ya. Iya, Oke, iya. gimana, Ada Ustaz? beberapa poin. Poin yang pertama adalah layatul jannah mangkoti urahim. Kita sulit masuk surga kalau kita memutuskan hubungan tali silaturahmi atau Walaupun persaudaraan. kondisinya difitnah atau mungkin Iya, dengan makanya keburukan-keburukan ada yang satu lain, perintah begini, Mon. Sil mangkotoaka wa'fu man haramaka, sambunglah orang yang memutuskan hubungan dengan kamu. Jadi kalau Mona sudah membenci saya, bukan berarti saya ikut benci Mona. Karena itu sama saja. Jadi kalau orang kok benci pada kita, kita juga benci pada dia, berarti sama-sama pembenci. Maka idealnya kalau orang kecurian, jangan ganti mencuri. Justru dia nggak mau nyambung dengan kita sambung dengan dia kemaksimalan. Karena di Jepang minimal ya kontak SMS atau telepon atau itu, jangan memutuskan silaturahmi. Yang kedua, Rasulullah SAW berjanji kepada 3 hal. 1, tidak akan berkurang harta yang disedekahkan. Jadi orang sedekah hartanya tidak akan berkurang, tidak tercuri, tidak akan terbakar. Jadi nanti akan ada keberkahan orang yang suka sedekah. Itu kalau Ustadz Yusuf Mansur itu luar biasa menjelaskan bagaimana keajaiban sedekah ini. Yang kedua, tidak akan bertambah kecuali kemuliaan, kecuali orang-orang yang didolimi. Jadi kalau orang difitnah itu dia akan tambah kemuliaannya. Rasulullah SAW itu pribadi yang sangat agung, tapi pernah juga difitnah mengenai istrinya yang namanya Aisyah radhiyallahu anha. Ummul Mukminin ini pernah difitnah selingkuh. Padahal tidak terjadi dengan Sofwan karena ketinggalan barisan, maka dikawal oleh sahabat Sofwan ini akhirnya diisukan selingkuh. Tetapi malah bertambah kemuliaan. Sampai hari ini Rasulullah itu difitnah gila, difitnah orang nggak waras, sampai orang-orang mengatakan apa, wong saya ini Tuhannya banyak aja doa nggak pernah kabul, kok Muhammad ini ngajak Tuhan satu, gimana mau kabul gitu. Nah jadi fitnah itu, tapi bertambah kemuliaan. Yang ketiga, tidak akan bertambah kecuali kefakiran orang-orang yang seharusnya bisa berusaha tapi dia suka minta-minta. Jadi orang yang mengemis padahal dia bisa berusaha, maka akan dibukakan pintu-pintu kefakiran. Maka tambah fakir. Kembali ke pertanyaan tadi, bagaimana kalau orang sudah memutuskan seperti itu? Perkara orang memfitnah kita, ya semaksimalnya kita klarifikasi supaya fitnah itu tidak berterusan. Karena kita juga kasihan bagi mereka yang memfitnah. Dia akan mengakumulasi dosa terus memfitnah ini. Maka kita klarifikasi. Tetapi bagaimana silaturahmi itu harus kita sambung, ya semaksimalnya. Jadi kalaulah kita memang tidak melakukan seperti itu, toh nanti akan terbukti. Ya. Baik Ibu Tami, semoga Anda tetap menyambung tali silaturahmi ya. Dan Iya. pemirsa, buat Anda yang mempunyai problem yang sama juga sudah ada jawabannya dari Pak Wid bahwa kita juga harus tetap menyambung tali silaturahmi. Ya, Nah ini karena ada kan dia nggak salah apa-apa. Yang salah, yang justru bermasalah adalah orang yang fitnah Memutuskan kita. tali Orang yang silaturahmi itu ya, Pak orang Ustadz ya? difitnah kan nggak salah apa-apa. Yang penting kita tetap jalinan baik. Bahkan kita doakan kebaikan untuk dia. Mudah-mudahan Allah bukakan hatinya sehingga nanti fitnah itu bisa dihentikan. Nah, Pak Wid, sebelum kita menjelang azan subuh nih ada SMS yang menarik sekali yang akan kita bahas setelah ini. Antv curhat, Assalamualaikum Ustadz, sucikah? Waalaikumsalam. Sucikah perkawinan saya dengan suami saya karena suami saya menyuruh saya menjadi PSK. Suami saya nggak punya pekerjaan. Pertanyaannya adalah itu, sucikah perkawinan saya ini?
Ya, Ya. pemirsa mungkin Anda juga ini pertanyaan yang sangat menarik sekali juga karena sudah menikah tapi disuruh jadi PSK. Sedikit ya Pak Awid sebelum menjelang azan subuh. Iya, sebetulnya hal serupa juga pernah terjadi. Orangnya sudah solihah luar biasa, tapi suaminya bejat. Itu dialami oleh Fir'aun. Jadi Fir'aun itu orang yang laknatullah alaih, tetapi Asyah itu nama istrinya Fir'aun. Itu suaminya soleh, tetapi suaminya bejat, tapi istrinya solihah. Ya, oke. Kita lanjutkan cerita dari Fir'aun ini dan juga akan kita jawab pertanyaan dari SMS setelah menjelang azan subuh berikut ini. Nggak kedengeran. Selingkuh suami. Pemirsa, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh bagi Anda yang berada di Jakarta dan juga sekitarnya. Kita lanjutkan pertanyaan menarik dari SMS. Ustadz, sucikah perkawinan saya? Suami saya menyuruh saya jadi PSK. Gimana Ustadz? Di dalam sampai surat Fir'aun At-Tahrim ya, dari At-Tahrim itu kebetulan ayat 9, 10, 11 itu bicara tentang dua fenomena. Jadi ada pasutri, pasangan suami istri, yang satu itu suaminya bejat tapi istrinya solihah, yaitu Fir'aun. Istrinya solihah. Sebaliknya yang satu lagi itu suaminya yang soleh tetapi istrinya nggak beres. Nah, yaitu Nabi Nuh dan Nabi Lut. Nabi Nuhnya oke, tapi bunuhnya, Nabi Nuh istrinya bunuhnya dan bulutnya itu, bunuh dan bulutnya itu nggak beres. Maka dalam konteks seperti ini, maka seharusnya suami itu tidak bisa ditaati. Karena ada kaidah la ta'ata li makhluqin li ma'siyatillah. Tidak ada ketaatan bagi suami yang menentang perintah-perintah Allah. Artinya ketaatan pada suami adalah sepanjang perintah-perintahnya dan ajakannya itu sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah. Maka seharusnya justru menentang. Terus pernikahannya sendiri pernikahannya nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Cuman setelah pernikahan kok disuruh untuk jadi PSK ini suami yang nggak beres. Nah, maka harus tidak boleh dipenuhi dan juga bagaimana mencari solusinya dengan cara apa? Ya kalau memang dipaksa seperti itu mending cerai. Habis kalau dipaksa harus seperti itu, karena tidak boleh hanya karena alasan ekonomi terus kita mengorbankan menjual harga diri. Jadi akhirnya pernikahannya sendiri nggak Ya, menghasilkan lebih manfaat baik, gitu iya. ya? Nah, makanya diantaranya orang mau nikah itu suruh selektif itu. Jadi bagaimana kriteria agama jangan ditinggalkan. Karena jangan sampai nikah hanya karena ketemu di terminal langsung besok nikah, sementara kita nggak tahu karakternya. Itu. Nah, maka suruh selektif karena itu. Baik, dan pemirsa tadi sudah dijawab pertanyaan melalui SMS. Anda bisa telepon lagi ke 8511838 untuk langsung saja curhat kepada Pak Wid. Karena hari ini Pak Wid sudah datang jauh-jauh dari Jogja untuk mendengarkan suara Anda ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Ibu, dengan Ibu siapa Bu? Hamba Allah Ibu Ya. hamba Allah di mana Ibu? di Jakarta. Di Jakarta. Silahkan curhatnya Ibu hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebulan sebelum saya nikah, saya Ya. baru tahu kalau dulu orang tua saya menikah setelah mengandung saya, maksudnya ibu saya. Iya. Itu lebih dari 3 bulan. Berarti saya adalah anak yang hamil di luar nikah. Iya. Lalu ternyata keluarga besar ibu saya menutupi. Setelah saya tahu, saya bertanya tentang kebenarannya dan akhirnya mereka bilang kalau misalnya saya nikah nanti, saya tidak usah diwalikan oleh ayah saya karena nanti akan tidak sah. Tapi ayah saya sangat tidak setuju akan hal itu. Jadi ayah saya tetap memaksa untuk menjadi wali. Akhirnya pernikahan saya sudah terjadi dan saya tidak berani, waktu itu saya tidak berani cerita pada calon suami saya. Ibu Anda menikah dengan ayah kandung Anda? Iya. Iya. Ya, oke, Artinya
ayah yang sekarang nikah dengan ibu adalah yang menghamili ibu. Iya. Nah, artinya karena hukumnya menjadi berbeda seandainya yang menghamili A tapi nikahnya dengan B. Enggak. Iya, Oke, betul. baik. Baik, Ibu Hambala dicoba Iya. dijawab ya. Luar biasa. Pertama yang harus kita pahami bahwa sebetulnya anak nggak salah apa-apa. Supaya tidak ada bad image terhadap anak yang lahir. Karena ada istilah anak haram. Ada anak jadah, anak wajib, anak wah, enggak boleh, enggak ada anak-anak itu semuanya. Jadi anak itu lahir suci, enggak ada salah apa-apa. Cuman masalahnya di sini adalah bagaimana perwalian. Memang kalau pernikahan itu enggak beres, nanti perwalian, persaksian, dan pewarisan menjadi tidak beres juga. Sekarang kalau menurut Imam Hanafi, kalau memang yang menghamili ibu dulu, ini kan ceritanya MBA ya, married by accident kan. Kalau yang dengan yang menghamili, maka wali itu bisa dipakai. Jadi bapak bisa menjadi wali atas pernikahan karena dengan yang menghamili. Tapi kalau tidak dengan yang menghamili adalah walinya wali hakim. Karena misalnya Nggak boleh. nggak bisa. Misalnya kita tahu ayah kita sendiri siapa itu nggak bisa tetap Pak Wid. Ya harusnya ayah kita sendiri, tapi kan dalam tidak jalur pernikahan. Nah, jadi seharusnya memang yang berhak adalah yang menghamili. Itu artinya siapa yang dari mana itu sebab kelahiran itu. Artinya pasangan suami istri tadi. Cuman masalahnya kan ini sayun istihadiun, sesuatu yang tidak pernah terjadi di zaman Nabi. Zaman Nabi nggak ada orang MBA seperti ini dalam kasus ini. Maka itu pendapatnya ada dua. Menurut Imam Hanafi boleh kalau dengan orang yang memang menikah dengan orang yang dihamili maka dia jadi walinya. Tetapi kalau tidak maka dengan wali hakim. Kalau baik. kasusnya tadi nggak apa-apa, tetap pernikahannya dilangsungkan, nggak usah cerai, nggak usah apa, dan dilangsungkan saja karena memang sudah terjadi seperti itu. Banyak istighfar, jangan diulangi. Baik, dan pemirsa Anda boleh tanya lagi setelah komersial break berikut ini. Kembali lagi dalam Curhat Bareng Ustadz. Sebelum segmen ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan menarik. Anda ingin melengkapinya silahkan. Bisa langsung telepon ke 8511838 mencurahkan isi hati Anda. Karena sudah hadir Ustadz Wijayanto di sini untuk menjawab segala kegundahan hati Anda pastinya ya. Sudah ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Ibu dengan Ibu siapa, Bu? Hamba Allah. Hamba Allah di mana, Ibu? Di Cirebon. Cirebon. Di Cirebon. Ya, silahkan Ibu. Ini Ustaz, saya mau Iya. tanya. Iya, gimana Bu? Saya menikah udah 9 tahun. Ya. Nah, tanpa pasangan saya, suami saya selingkuh 4 tahun, suami saya selingkuh. Selingkuh selama 4 tahun. Ibu tahu? Tidak tahu, Pak. Oh, tidak tahu. Sampai sekarang, Ibu? Sudah tahu, sampai sekarang ketahuan. Dan saya tanya suami, dia sudah menikah. Sudah menikah? Sudah menikah. Iya. Dan Menikah berapa tahun yang lalu, Ibu? Suami? Menikahnya setelah ketahuan atau memang dari awal sudah menikah? dari awal udah menikah. Jadi nikah siri atau nikah apa? Ibu nggak ketahui? Resmi, Pak. Ya, Nikah resmi. Nikah resmi. nikah resmi. Nah, Ya. Nah, Sejak 4 tahun yang lalu? iya, Iya. mempunyai anak satu. Hmm. Nah, saya tanya sama suami saya, mau pilih saya atau dia? Ah. Dia bilang pilih saya, Hmm. karena saya udah 9 tahun. Ah. Nah, saya bilang kalau pilih saya, tolong bereskan dia. Hmm. Nah, dia jawabnya sabar, karena dia di sana juga punya anak. Hmm. Sama, ini juga punya anak. Ya udah, ini kata saya Pak Ustaz. Ah. Kalau sudah berusaha dengan dia, nggak apa-apa jamin anaknya. Tapi saya harus ikut. Bagaimana menurut Pak Ustaz kalau saya ikut? Kalau suami saya menengokin anaknya di sana. Hmm. Boleh atau tidak? Oh, oke. Baik, Ibu. Coba Ya. dijawab ya, Ibu ya. Ya, Ya. makasih, Pak. Ya. Gimana, Ustadz? Luar biasa, Mencoba- bagus sekali Ibu seperti ini. Bagaimana memang seandainya cerai, memang anak kan nggak bisa dicerai. Jadi tetap Ibu ikut di situ, karena itu boleh aja, Ustaz. bisa saja sangat bagus sekali. Jadi supaya bahwa Ibu kan menjadi ibu tiri dari situ, karena ibu tiri supaya menghilangkan kesan bahwa ibu tiri itu selalu digambarkan dengan kejam semuanya, enggak. Karena itu juga anak dari suami ibu, maka ibu juga punya kewenangan, bahkan punya
hal yang tugas yang juga ikut bagaimana Membesarkan anak layanan-layanan tersebut itu ya. sosialnya, layanan-layanan pendidikannya, membesarkannya, dan itu mulia sekali. Perkara ibu tidak siap untuk dipoligami tadi dan memang ada tawaran seperti itu, monggo saja kita, karena itu hak Punya ibu. hak itu, Punya hak seorang ibu. istri kalau Iya. suaminya udah nikah lagi terus Silakan nggak saja ridho, kalau terus itu minta dicerai permintaan, gitu ya itu permintaan istri. Tentu suami akan mempertimbangkan madarat dan manfaatnya. Tetapi kaitannya yang ditanyakan bagaimana kalau dia ikut menengok, jangankan kok nengok, ikut mendidiknya itu jangankan ke anaknya suami, anak orang lain aja Rasulullah juga ini. Anas bin Malik itu anaknya Malik, tapi juga dari kecil juga dipelihara oleh Rasulullah. Dan itulah luar biasa anak-anak ya, orang-orang yang bisa membesarkan anak, mendidik anak walaupun dia bukan anaknya sendiri, itu luar biasa tabungan di akhirat. Nanti bagian dari investasi ibu. Jadi kalau mau ikut nengok di situ sangat bagus sekali. Karena itu juga anak suami ibu dan itu nggak ada masalah. Cuman sekarang bagaimana persoalannya menjalin harmonisasi dengan suami ibu supaya hari-hari tidak bertengkar dengan masalah itu. Tetapi seandainya ibu juga mempertimbangkan yang lain, misalnya aduh kasihan juga sudah punya anak jangan diceraikan, itu pun juga nggak masalah karena itu menurut agama juga boleh. Karena memang orang berpoligami itu bukan sesuatu yang nista selama itu sesuai dengan ajarannya, yaitu ya hak-hak dan kewajibannya dipenuhi. Itu harus adil, imbang antara istri pertama dan kedua. Cuman itu sangat berat. Makanya kalau ibu memang tidak sanggup dengan begitu tawaran tadi, silahkan saja. Itu hak ibu untuk ditawarkan kepada suami. Tapi sekali lagi bahwa kalau seandainya betul-betul dicerai dengan istri kedua tadi cerai, maka anaknya tetap jadi anaknya suami ibu, maka itu juga punya hak untuk dididik, untuk dibesarkan sesuai dengan fitrahnya dan ajaran Islam. Jadi boleh-boleh aja ya Ustaz, asalkan jangan Sangat menimbulkan bagus. pertengkaran karena Iya, masalah ini ya, Ustaz tentu. ya. Kalau itu jadi konflik malah jadi baik. Wong anak nggak salah apa-apa kok jadi korban pertengkaran dari orang tuanya. Baik, Ibu Hamba Allah terima kasih banyak. Pertanyaan Anda sangat menarik sekali. Semoga menjadi inspirasi juga untuk yang lain. Pak Wid, terima kasih Ya, banyak atas sama-sama, kehadirannya Mana. ya. 2 hari Insyaallah, sudah di sini. Ini saatnya Alhamdulillah. untuk pulang nih kayaknya. Setoran. Iya. Setoran gitu ya. Dan pemirsa terima kasih juga atas pertanyaan Anda, kehadiran Anda pada pagi hari ini. Dan jangan kemana-mana dulu karena setelah ini masih ada topik pagi. Saya Mona Ratuliu, Pak Wid juga mohon undur diri ya Pak Wid ya. Serta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selesai.